Selamat siang Bu Kade. Ya, selamat siang Bu Eni. Bagaimana kabar Bu Kade hari ini? Ya, Songkaro baik dan sehat. Bu Eni bagaimana? Ya, Songkaro saya juga dalam keadaan sehat. Saya ingin minta izinnya sebentar Bu Kade. Apa Bu Kade ada kesibukan? Kebetulan hari ini tidak ada kesibukan, masih ada waktu senggang. Oh gitu. Seperti yang telah Tiang sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini Tiang ingin mengadakan kegiatan praobservasi untuk kegiatan supervisi akademik Bu Kade nggih. Adapun tujuan dari kegiatan praobservasi ini adalah untuk membantu meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik, utamanya dalam merancang proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan selain itu juga pada kegiatan ini juga yang ingin mengetahui sejauh mana kesiapan Ibu untuk pelaksanaan kegiatan observasi yang akan kita lakukan nantinya. Nah, terkait dengan itu ada beberapa hal yang ingin Tiang sampaikan atau tanyakan kepada Bu Kade terkait dengan persiapan yang telah Bu Kade rancang. Yaitu yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Kade capai dalam proses pembelajaran yang ingin dilakukan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Kade capai dari kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan? Ya. Baik Bu Eni, nah nanti untuk kegiatan pembelajarannya, adapun tujuannya itu melalui kegiatan diskusi dan informasi, siswa itu dapat mengidentifikasi, dia mampu mengidentifikasi materi tentang benda magnetis dan non-magnetis. Berarti tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan benda non-magnetis. Ya. Kemudian materi apa yang Ibu ambil dalam pembelajaran kali ini, Bu? Nah, nanti untuk materinya itu mengenai materi magnetis, benda magnetis dan non-magnetis. Berarti materinya adalah terkait dengan benda magnetis dan juga benda non-magnetis. Nah, kemudian bagaimana terkait area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Untuk area yang ingin dikembangkan nanti itu adalah meliputi menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran supaya menarik, dan tentunya nanti anak-anak akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Berarti Bu Kade ingin menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi siswa sehingga siswa memiliki motivasi yang lebih dalam proses pembelajaran. Luar biasa sekali Bu Kade. Nah, selanjutnya yang ingin, tadi kan Ibu sudah menentukan area pengembangannya, yang ingin lebih mengetahui lagi bagaimana rencana pembelajaran yang nantinya ingin Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Bu Eni, nah untuk pembelajaran kali ini saya itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasi dengan kompetensi sosial. Terus strategi yang dipersiapkan itu adalah melakukan pemetaan dan kebutuhan terhadap siswa, dan untuk menyiapkan media pembelajaran juga itu beragam. Dalam penerapannya juga saya menerapkan model pembelajaran discovery learning. Luar biasa sekali rencana yang telah Ibu susun. Berarti nanti dalam pelaksanaan proses pembelajarannya, Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSI-nya, Bu. Kemudian juga Ibu, strategi yang diterapkan adalah dengan pemetaan kebutuhan belajar siswa dan juga menyiapkan media yang beragam. Berarti luar biasa sekali. Kemudian juga Ibu akan menerapkan model apa tadi? Discovery learning. Ya. Nah, kira-kira setelah tadi Bu sudah punya strategi dan rancangan kegiatan yang akan dilakukan, kira-kira media apa saja yang nanti Ibu siapkan dalam untuk menunjang proses pembelajaran tersebut? Ya, nanti media yang digunakan itu melalui video, terus ada LKPD nanti, dan gambar tentunya. Berarti Ibu menyediakan video, ada LKPD-nya juga, dan juga ada gambar-gambar yang nantinya Ibu manfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah,
dari apa yang sudah tadi Ibu sampaikan, saya rasa yang Ibu persiapkan sudah sangat luar biasa. Nah, kira-kira kapan Ibu memberikan kesempatan kepada Tiang untuk melakukan observasi di dalam kelas dalam penerapan pembelajaran tersebut? Untuk kegiatan itu akan dilakukan pada hari Kamis jam keempat dan kelima. Berarti kegiatannya akan dilakukan pada hari Kamis pada jam keempat dan kelima. Nanti Tiang mohon kesediaannya supaya Tiang bisa mendampingi proses pembelajaran di kelas, sehingga saya juga dapat melaksanakan observasi kegiatan supervisi akademik dan mencatat hal-hal yang penting sesuai dengan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan terkait dengan area pengembangan yang ingin Ibu lebih pelajari lebih lanjut. Nah, terkait dengan harapannya lebih lanjut, seperti apa dari kegiatan supervisi yang akan kita lakukan? Mungkin ada harapan-harapan tertentu yang ingin Ibu dapatkan setelah melakukan kegiatan ini. Ya. Adapun nanti harapan yang saya harapkan pada saat pembelajaran nanti, siswa itu bisa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran pada saat di kelas, dan tujuannya itu bisa tercapai secara optimal nantinya. Oke, berarti harapannya Ibu terkait dengan kegiatan supervisi ini adalah siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran dan juga tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Nah, nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, setelah kegiatan supervisi akademiknya kita laksanakan, dia minta juga nanti kesediaan waktunya Ibu untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Nanti juga dalam kegiatan pasca observasi itu nanti akan didampingi oleh pengajar praktik yang nah, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu peroleh dari percakapan praobservasi yang telah kita lakukan ini? Dari kegiatan ini saya bisa dapat menggali potensi yang ada dalam diri saya mengenai untuk mengidentifikasi dan merencanakan pengembangan diri berikutnya. Ya, luar biasa sekali. Berarti Ibu ya bisa sedikit demi sedikit menggali apa potensi di dalam diri Ibu terkait juga dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai. Mudah-mudahan kegiatan observasi nanti apa yang sudah Ibu rencanakan dapat Ibu laksanakan dengan semaksimal mungkin dan juga semua berjalan lancar. Terima kasih Ibu atas kesediaan waktu yang diberikan kepada Tiang. Akhir kata Tiang ucapkan banyak-banyak terima kasih kembali lagi. Tiang ucapkan selamat siang. Terima kasih banyak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Apakah sudah sarapan hari ini? Sudah.
rapi, bersih, dan tentunya anak-anak pasti akan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Nah, tadi Ibu dengar anak-anak dari rumah itu sudah sarapan. Orang tuanya itu anak-anak di rumah menyiapkan masakannya baru atau dari kemarin? Baru. Masaknya berarti baru orang tuanya ya. Berarti pasti masih hangat dan sedap. Nah, ada juga orang tua anak-anak yang memasak mungkin karena tidak sempat paginya harus menyiapkan anak-anak, terus belum lagi masak. Ada juga orang tuanya yang memasak kemarin sore dan menyimpan masakannya ada kulkas. Ya, anak-anak tahu apa itu tujuan menyimpan makanan di kulkas? Iya, benar sekali, supaya tidak basi. Ada yang lain lagi? Biar awet, benar sekali ya. Nah, orang tua anak-anak itu pasti lebih senang menyimpan bahan makanannya pada kulkas. Selain itu, anak-anak paling pasti senang sekali ya buka tutup kulkas. Benar nggak? Apalagi anak-anak ada yang lebih kreatif lagi, menghias pintu kulkasnya. Benar nggak? Benar. Siapa di sini di antara anak-anak yang suka menghias pintu kulkasnya? Oh, berarti semua hobi kreatif ya. Biasanya pintu kulkasnya anak-anak hias dengan apa? Ada dengan stiker lagi. Alfabet lagi. Bunga. Ya. Nah, anak-anak di situ senang sekali pasti melihat pintu kulkasnya rame ya. Ada hiasan-hiasannya sesuai dengan kesukaan anak-anak. Ya. Anak-anak tahu pintu kulkasnya itu terbuat dari apa bahannya? Berbahan apa? Ada berbahan dari logam, benar sekali. Lagi? Dari besi juga. Ya, kenapa itu hiasan-hiasan yang ada di pintu kulkasnya bisa menempel? Karena apa? Karena ada magnet, benar sekali. Ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang magnet. Ya, adapun tujuan dari materi pembelajaran hari ini melalui anak-anak nanti diskusi dan informasi, anak-anak akan mengetahui, bisa mengidentifikasi benda-benda magnetis dan benda non magnetis. Ya. Nah, selain itu juga melalui kegiatan diskusi informasi, anak-anak juga bisa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, sudah. Nah, sekarang biar tambah semangat dulu sebelum masuk ke materi. Ayo kita mulai, tepuk semangat. Sudah ada kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nah, untuk kelompok 1 nanti anak-anak silakan simak video yang ada, catat apa saja hal-hal yang penting yang anak-anak simak dalam videonya. Ya, itu diskusikan dalam kelompok. Terus untuk yang kelompok 2 ini sudah ada materinya, silakan anak-anak catat hal-hal yang penting juga. Terus untuk kelompok 3, silakan anak-anak scan barcode-nya. Ya, di situ ada informasi penting mengenai materi pembelajaran hari ini. Ya, sudah jelas? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Silakan mulai kegiatannya dalam kelompok masing-masing. Ya. Untuk yang scan barcode-nya, ini Ibu sediakan HP. Silakan ke depan.
diskusi ya. Nah, untuk kelompok 1 Apa perbedaan benda magnetis dengan benda non-magnetis? Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan benda magnetis dan non-magnetis. Kan tonton videonya dan dicatat ya. Silakan diskusikan dengan temannya ya dalam kelompok.
video pembelajaran tentang magnet. Sudah? Dari materi yang sudah anak-anak simak, ada yang melalui video dan scan barcode-nya, dari materi juga sudah. Apa yang anak-anak dapat dari diskusi kelompoknya? Apa yang anak-anak dapat dari diskusi kelompoknya? Materi tentang apa? Tentang magnet. Apa itu magnet? Siapa yang bisa? Apa itu magnet? Ya, Indri. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda tertentu. Iya, magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda tertentu. Nah, selain itu ada juga magnet mempunyai dua bagian. Ada yang disebut dengan magnet non magnetis dan magnet magnetis. Apa itu magnet magnetis? Benda magnetis apa? Benda yang dapat menempel pada magnet. Benar ya? Kalau benda yang non magnetis itu apa? Benda yang tidak dapat menempel pada magnet. Kalau benda yang magnetis itu apa contohnya? Indi? Besi, lagi. Baja. Nikel, lagi. Apa? Kobalt. Ya, benar sekali ya. Terus untuk benda yang non magnetis, apa contohnya? Siapa yang bisa? Ya, Erin. Kertas, penggaris, tisu, kayu. Ya, benar sekali ya. Anak-anak sudah bisa membedakan mana benda magnetis dan non magnetis. Pada magnet itu magnet memiliki berapa kutub? Ada 2 kutub, benar. Kutub apa? Kutub utara dan kutub selatan. Sifat-sifat magnet siapa yang bisa? Apa itu sifat magnet? Sebutkan. Siapa yang bisa? Ya, Happy. Magnet yang dapat menghilang atau melemah, hal ini disebabkan adanya perubahan karena Iya, sifat magnet itu bisa hilang, ya. Bisa hilang itu misalnya contohnya dengan dilempar, dibakar, ya. Selain itu ada lagi. Jika kutub yang sama itu didekatkan, bagaimana? Akan tolak menolak. Ya, jika kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan akan tolak menolak, saling tolak menolak. Jika kutub yang berbeda didekatkan, kutub utara dengan kutub selatan itu akan bagaimana? Iya, saling tarik menarik, ya. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, yang sudah anak-anak simak tadi, anak-anak amati dengan kelompoknya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak? Sudah paham semua? Sudah mengerti? Ya, baik. Kalau anak-anak sudah paham, sudah mengerti semuanya, hari ini akan Ibu bagikan LKPD, ya, untuk diskusi kelompok mengenai materi hari ini. Untuk kelompok 1, silakan. Untuk kelompok 2, untuk kelompok 3, silakan gambarnya di sini. Ya. Nah, setiap kelompoknya sudah Ibu berikan LKPD, ya. Sebelum anak-anak mengerjakan
Baik, karena semua kelompoknya sudah selesai diskusi untuk hari ini, silakan tampilkan hasil diskusinya. Ya, kelompok yang mana dulu? Oh iya, boleh kelompok 2. Silakan maju. Kelompok 2 itu tentang apa? Membuat apa anak-anak? Iya, pop up tentang membedakan benda magnetis dan non magnetis. Silakan. Macam-macam benda yang magnetis adalah titik kertas, gunting, penyapi, kaca, dan lampu. Dan yang non magnetis adalah sisir, penghapus, kayu, batu, daun, pensil, dan karet gelas. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Contoh nama-nama magnet. Ya, Magnet batang, silinder, jarum, magnet ungu, dan lingkaran. iya benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Sekarang kelompok berapa lagi yang mau maju mempresentasikan? Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 1 akan menampilkan apa? Oh iya, silakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah menampilkan lagu tentang magnet. Ya, silakan duduk, tepuk tangan dulu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah kelompok 3. Silakan maju. Di sini. Kelompok 3 membuat apa? Ya, membuat peta pikiran. Ya, silakan tampilkan. Ya. adalah suatu
baik sekali dan hasil diskusinya sudah anak tampilkan dengan sangat baik juga di depan ya. Nah, untuk hari ini ada yang anak-anak ingin bertanya, ada yang ingin tanyakan mengenai materi hari ini dan diskusi kelompok? Tidak, ya. Baik, untuk materi hari ini bisa Ibu simpulkan, ya. Bisa Ibu simpulkan itu materi magnetnya. Magnet itu adalah, siapa yang bisa menyimpulkan? Indi, magnet adalah? Ya, terus lagi? Ya, mempunyai dua kutub. Lagi? Jika masing-masing kutub yang sama didekatkan akan tolak menolak, dan jika kutub yang tidak sama didekatkan akan saling menarik. Ya, jika kutub yang sama didekatkan akan saling tolak menolak, dan jika kutub yang berbeda didekatkan akan saling tarik menarik. Sudah mengerti anak-anak semuanya? Sudah. Di diskusi kelompok sudah. Sekarang Ibu bagikan anak-anak LKPD individu ya, LKPD mandiri. Anak-anak bisa kerjakan secara individu ya. Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, di sini sudah ada petunjuk. Silakan anak-anak tulis nama, nomor absen, dan kelasnya ya. Jawabannya anak-anak bisa tulis di bawah ya. Sudah jelas? Ada yang bertanya? Tidak. Silakan anak-anak mulai mengerjakan LKPD individunya ya. Bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan LKPD-nya ya. Anak-anak tadi sudah menyimak video ya, terus sudah diskusi dan sudah mengerjakan LKPD secara mandiri ya. Nah, untuk hari ini ada yang bertanya anak-anak? Untuk hari ini sebelum Ibu tutup materinya, kita menyanyikan satu lagu dulu ya, lagu tentang magnet ya. Nyanyinya yang semangat, masih semangat anak-anak? Ya, sebelum itu tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, kita nyanyi ya. 1, 2, 3, mulai. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan, nanti anak-anak bisa lanjutkan untuk belajar di rumah, mempersiapkan materi untuk minggu depan ya. Jadi untuk minggu depan materinya adalah tentang energi listrik ya. Sudah? Kalau sudah, Ibu tutup dengan Parmo Santi. Om Santi 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 Om.
Ye, swastiastu Bu Kadek. Maaf Bu, ini mengganggu. Oh, Bagaimana kabarnya Bu? oh iya, nggak apa-apa ya. Kabar saya hari ini baik. Kalau Bu Kadek bagaimana kabarnya hari ini? Asokaro baik juga Bu. Begini Bu Eni, apakah Ibu ada kesibukan hari ini? Oh, untuk hari ini sih enggak. Kebetulan kan hari Jumat sekarang, jadi anak-anak ada kegiatan ekstra juga. Ada keperluan apa kira-kira ini Bu Kadek? Kayaknya penting tiba-tiba nyari saya sampai di sini. begini Bu Eni. Kemarin kan Ibu sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas Oh. saya. Terus dari kemarin itu saya merasa, oh saya kok ada yang kurang rasanya gitu pada saat kegiatan tersebut, Bu Eni. Mungkin Ibu bisa membantu saya. Gitu. Oh, berarti terkait kegiatan yang observasi kemarin. Iya. Ya, hari ini Bu Kadek ya ingin berdiskusi atau berbincang-bincang dengan Tiang terkait dengan observasi yang telah kita lakukan kemarin. Nah, sebelumnya kalau boleh Tiang tahu, kira-kira pada saat melakukan kegiatan observasi kemarin, bagaimana perasaan Bu Kadek? Pada saat kegiatan observasi kemarin saya sangat senang sekali Bu, mempunyai banyak pengalaman jadinya, ya tentunya di situ. Terus selain itu juga pada saat kegiatan observasi itu saya masih merasa belum maksimal Bu dalam gitu. pelaksanaannya itu. Oh, berarti Bu Kadek merasa senang ya karena Ya. kegiatan observasi juga sudah kita lewati bersama. Tapi mungkin menurut Bu Kadek ada yang masih Bu Kadek merasa kurang Iya. atau belum maksimal. Nah, kira-kira hari ini kan ya kita berbincang-bincang sedikit karena tadi Bu Kadek yang mencari saya. Nah, kira-kira dari perbincangan ini, kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Kadek capai dari kegiatan bincang-bincang kita kali ini, Bu Kadek? Tujuannya saya mencari Ibu untuk membicarakan kegiatan yang sudah dilaksanakan itu untuk merefleksi kembali Bu kegiatan itu, di mananya saya merasa ada yang kurang gitu. Oh, berarti hari ini Bu Kadek ingin merefleksi Ya. ya, sama-sama kita belajar, sama-sama kita saling berefleksi, terutama kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin sudah Bu Kadek lakukan. Nah, mungkin sebelum kita lanjut merefleksi, mungkin Bu Kadek bisa menceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang kemarin Bu Kadek lakukan. Mungkin apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah sebelumnya Bu Kadek rencanakan pada RPP yang telah Bu Kadek buat? Melalui dari persiapannya itu pada saat observasi itu saya sudah merencanakan dan mempersiapkan tentunya rencana yang akan dilaksanakan pada saat itu. Tetapi saya juga sudah berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman untuk siswa. Namun saya merasa juga masih ada yang kurang gitu. Oh, berarti menurut Bu Kadek sudah sesuai. Iya. Bu Kadek sudah melakukan persiapan pasti dengan semaksimal mungkin Bu Kadek ya. Kemudian juga berupaya untuk menciptakan bagaimana pembelajaran yang nyaman juga bagi siswa. Menurut saya juga kemarin dari yang saya sudah amati juga sudah sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Bu Kadek. Nah, kira-kira kalau boleh, tadi kan Bu Kadek sudah menyampaikan bahwa ya sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan pembelajaran yang Bu Kadek lakukan. Kira-kira kalau boleh Ibu Kadek melakukan atau memberikan penilaian ya terhadap diri sendiri. Kira-kira berapa berani Bu Kadek, anggap kita kayak murid gitu loh, memberikan nilai kepada siswa. Coba sekarang kita sendiri menilai diri sendiri. Kira-kira berapa Bu Kadek berani menilai diri sendiri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Menurut saya itu masih dinilai 80 Bu Eni. Karena kan kemarin dari perencanaannya sudah. Ya. Terus saya juga sudah menyiapkan pembelajaran yang sesuai, sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, mulai dari konten, produk, prosesnya,
Kesiapan belajar siswa itu sudah, tapi itu belum maksimal. Mungkin masih di 80 Bu Eni. Oh, benar. Karena ada yang kurang beberapa pada saat itu. Berarti menurut Bu Kade ya masih bisa memberikan nilai 80 Ya. karena Bu Kade merasa masih ada yang kurang Belum dalam maksimal. atau belum maksimal dalam pelaksanaannya. Ya, yang saya amati kemarin juga diferensiasinya sudah muncul, yang ketiganya itu sudah saya amati kemarin. Nah, tadi Bu Kade sudah bilang ada yang belum maksimal. Iya. Makanya Bu Kade belum berani nih ngasih nilai 100 nih ya. Mungkin. Kira-kira di bagian mananya menurut Bu Kade itu belum maksimal? Pada saat pembelajaran berlangsung itu yang belum saya tanyakan itu kesiapan siswanya. Belum saya menanyakan perasaan siswa bagaimana pada saat mengikuti pembelajaran tersebut. Selain itu juga saya yang terakhir belum merefleksi kegiatan yang sudah berlangsung itu. Oh berarti menurut Bu Kade masih belum maksimal pada saat Iya. di awal pembelajaran, terutama untuk memvalidasi ya bagaimana Iya. perasaan siswa, apakah siswa senang pada saat akan memulai pembelajaran, kemudian juga di akhir. Iya. Menurut Bu Kade direfleksi masih belum Direfleksinya. dilaksanakan. Nah, seperti itu. Nah, tadi Bu Kade sudah mampu bisa menyebutkan masih di bagian sananya yang masih kurang. Kira-kira kenapa Bu Kade itu menganggap bahwa ternyata mengetahui perasaan siswa sebelum belajar itu dan juga merefleksi bagaimana perasaan siswa juga selama proses pembelajaran itu menurut Bu Kade itu penting. Ya, sangat penting Bu Eni. Jadi sebagai guru itu kan pasti tentunya itu sebelum belajar kita harus menanyakan dulu bagaimana perasaan siswa sebelum mengikuti, apakah dia senang, apakah keadaannya sudah sehat, sudah sarapan apa belum. Itu kan menyangkut tentang kesiapan belajar anak. Nah, selain itu pada saat merefleksi juga itu kan kita sebagai guru bisa mengetahui sejauh mana kemampuan atau pemahaman anak-anak Oh iya, luar biasa. tentang pembelajaran yang sudah berlangsung. Mungkin gitu Bu Eni. Berarti luar biasa sekali Bu Kade ya. Berarti dengan kita bisa mengetahui perasaan siswa itu kita bisa mempersiapkan mungkin ya. Ya. Seperti apa yang sudah dijelaskan tadi sangat oleh Bu Kade sudah luar biasa sekali menurut saya. Nah, kira-kira supaya di pembelajaran berikutnya hal itu ya tidak bisa terulang. diatasi Iya. atau bisa ditanggulangi atau diatasi. Kira-kira rencana apa yang mungkin bisa Bu Kade lakukan untuk melakukan hal tersebut? Nah, rencananya mungkin saya harus lebih memahami KSE-nya siswa dalam pembelajaran kompetensi sosial emosionalnya dalam menerapkan pembelajaran tersebut. Berarti menurut Bu Kade harus lebih memahami kembali Ya. tentang KSE atau kompetensi sosial emosional yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Nah, menurut Bu Kade kan tadi ingin memahami. Kira-kira dengan cara apa kira-kira nantinya Bu Kade supaya bisa mampu lebih memahami lagi tentang KSE tersebut? Ya, mungkin dengan cara nantinya saya itu mulai belajar mencari materi-materi dari internet, belajar sendiri. Nah, selain itu juga kan kemarin Bu Eni sudah memaparkan materi tersebut. Nah, saya ingin sekarang meminta bantuan dari Bu Eni untuk memaparkan kembali masalah itu melalui kombel kegiatan tersebut. Nah, mungkin Bu Eni bisa nanti membantu saya. Oh ya, ya luar biasa sekali Bu Kade ya. Berarti Bu Kade sudah punya inisiatif sendiri untuk belajar ya, belajar secara mandiri karena seperti yang kita tahu apa-apa kita sudah bisa cari di internet, kita bisa pahami, tinggal kita mungkin setelah kita baca kita harus terus mempraktekkan supaya bisa. Nah mungkin juga kemarin kan juga saya sudah ada kegiatan yang di komunitas juga sudah pernah menjelaskan tentang KSE. Mungkin nanti untuk kedepannya kita bisa ya mengulangi kembali ya, sama-sama mengingatkan dengan
rekan guru yang lain juga. Nah, kira-kira dari rencana tadi Ibu, kapan kira-kira kita bisa melakukan kegiatan ini? Kalau bisa secepatnya Bu Eni. Oh, secepatnya ya. Kebetulan itu minggu depan itu pada hari Rabu itu ada jadwal kegiatan Komel Bu Eni. Ya mungkin nanti kita lihat dulu jadwalnya Bu ya. Ya. Apakah ada jadwal yang sudah kita susun itu apa bisa kita geser atau gimana Ya. sesuai dengan kegiatan yang telah kita lakukan. Ya mudah-mudahan dengan inisiatif tadi Ibu, saya beri dukungan pokoknya 100%. Karena Ibu sudah memiliki inisiatif untuk secara mandiri untuk belajar. Nanti kita juga bisa bersama-sama juga belajar. Nah, tadi Ibu sudah merencanakan, Ibu juga sudah menentukan solusi sendiri terhadap yang menurut Ibu dalam proses pembelajaran observasi itu masih kurang maksimal, itu sudah mampu. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari kegiatan ya bincang-bincang ringan kita kali ini, apa yang bisa Ibu simpulkan? Melalui pembicaraan ini Bu Eni ya, jadi saya bisa menyimpulkan nanti untuk kedepannya saya bisa lebih memahami KSE siswa tersebut. Selain itu juga saya bisa meningkatkan kompetensi diri untuk merefleksi diri lagi lah pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Kedepannya itu tujuannya untuk lebih berfokus pada siswa tentunya. Oh, berarti Ibu bahwa nanti bisa lebih meningkatkan kompetensi diri. Semoga juga di pembelajaran berikutnya biar semakin ditingkatkan dan juga untuk ya berupaya semaksimal mungkin menurut Ibu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya apresiasi luar biasa keinginan Ibu, semangat Ibu. Semoga Bu Kadek bisa tetap semangat belajar dan terus belajar ya, kita sama-sama belajar sih intinya ya. Luar biasa sekali. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu diskusikan? Mungkin itu saja Bu Eni yang mungkin sudah agak plong sekarang. Sudah bisa gini lebih lega rasanya. Mungkin pasti kepikiran di sini kemarin. Begitu dari habis kegiatan itu saya merasa ada yang kurang rasanya. Padahal saya sudah merasakan ini sudah pas gitu. Tapi pada saat kegiatan itu ini ternyata saya kurang gitu. Saya ingin mencari waktu Bu Eni gitu, untuk membicarakan itu. Nah, tentunya saya sangat berterima kasih Bu Eni. Bu Eni sudah melaksanakan kegiatan di kelas saya. Jadi saya tahu di mananya kekurangan saya pada saat itu. Ya. Terima kasih juga untuk motivasinya untuk meningkatkan kita sama-sama belajar ya, siswa. Kita juga sama-sama belajar, motivasi juga perlu untuk saling mendukung ya, berkolaborasi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan yang terbaik untuk anak didik kita. Pokoknya semangat Bu Kadek. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Eni atas waktunya. Ya, terima kasih. Saya permisi Bu.